Tadi ada yang minta dijelaskan tentang Idul Fitri. Katanya Idul Fitri itu adalah kembali makan. Sehingga kalau jenengan makan malam hari ini disebut ya Idul Fitri juga. Ya memang terkait dengan Idul Fitri itu ada yang menyebut karena satu akar kata. Fatoroh artinya bisa menciptakan. Dari kata fatoroh itu lahir juga kata al-fitru, yaitu makan. Allah itu adalah fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Sedangkan ketika kita berbuka itu juga disebut dengan sebutan iftar. Artinya iftar itu kembali makan setelah seharian kita tidak makan. Ketika Idul Fitri dinamai dengan Idul Iftar, hampir sama gitu ya. Idul Fitri sama dengan Idul Iftar. Setelah sebulan kita berpuasa, maka di Idul Fitri kita kembali makan. Tapi bisa saja kalau ada orang mengatakan Idul Fitri itu adalah juga kembali kepada fitrah. Ya, misalnya kita mengenal zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat asal penciptaan. Kalau dikembalikan kepada asal penciptaan, fitratun sama dengan akar tadi fatarah. Yakni zakat fitrah itu adalah zakat pada setiap jiwa atau individu. Sehingga dinamai dengan Idul Fitri. Semua manusia yang terlahir di dunia lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang lahir, kata Rasul, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi ada zakat fitrah. Kita juga menyebut lahir dalam keadaan fitrah. Tapi tentu fitrah itu adalah fitratun ya. Sedangkan Idul Fitri itu tidak pakai tak marbutah. Tapi yang jelas tetap satu akar kata. Jadi kalau kemudian dihubungkan, Allah itu menciptakan makhluk. Maka Allah disebut fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Kemudian makhluk yang diciptakan oleh Allah itu dia membawa fitrahnya. Apa makna membawa fitrah? Maksudnya setiap makhluk itu diciptakan dengan spesifikasi khusus, kebutuhan khusus, sehingga masing-masing itu punya fitrah. Fitrahnya manusia diantaranya makan dan minum. Itu terkait dengan fitrah penciptaan tubuhnya. Jadi tubuh ini diciptakan sebagai apa? Sebagai makhluk yang butuh makan dan minum. Demikian juga binatang-binatang itu butuh makan dan minum. Tumbuh-tumbuhan juga butuh makan dan minum. Itu disebut dengan fitrah. Jadi kalau dikembalikan kepada kata fatarah, menciptakan, maka segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan bawaan fitrahnya. Tumbuh-tumbuhan ada fitrahnya, manusia ada fitrahnya, binatang juga ada fitrahnya. Nah, fitrah ini juga kalau dibawa kepada bahasa yang lain itu adalah kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Maka manusia punya kebutuhan pokoknya, binatang dan tumbuhan juga punya kebutuhan pokok. Itu kalau kita menghubungkan seluruh makna yang berasal dari satu akar kata fatarah.
Dulu Allah itu ada. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah ada. Begitu Allah menciptakan langit dan bumi, maka ciptaan Allah itu membutuhkan banyak hal. Kebutuhan-kebutuhan itulah yang disebut dengan fitrah. Di antara kebutuhan manusia adalah petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam itu juga disebut sebagai agama fitrah. Kenapa disebut dengan agama fitrah? Karena Islam itu memang diturunkan oleh Allah sebagai panduan terhadap semua manusia. Jadi kembali lagi, dilahirkan dalam keadaan fitrah, diturunkan kepada kita agama yang fitrah, sehingga nanti kita juga kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Artinya kembali kepada Islam. Sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Dan Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrahnya Allah, yang di atas fitrah itulah Allah menciptakan manusia semuanya. Ini juga dibawa kepada hadis lain, kepada ayat lain bahwa Allah itu telah mengambil sumpah atas seluruh manusia sebelum rohnya itu ditiupkan di dalam rahim ibu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya ini adalah Tuhan kalian? Mereka semua menjawab, tentu ya Allah. Oleh karena itu, maka sabda Nabi tadi, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah berarti lahir dalam keadaan Islam. Kenapa kita maknai fitrah tadi dengan makna Islam? Karena jelas dalam penjelasan Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang kemudian menjadikan anak itu Nasrani, Yahudi atau Majusi. Berarti makna itu tadi, makna fitrah itu adalah Islam. Begitu, jadi mau diartikan kembali makan itu ya memang kebutuhan fitrah. Mau diartikan sebagai kembali kepada kesucian itu ya juga benar. Karena memang ketika kita ini telah berpuasa, janjinya Allah adalah diampuni semua dosa-dosa kita yang telah berlalu. Maka bagi umat Islam, setiap bayi yang lahir itu tidak menanggung dosa sebagaimana keyakinan umat Kristiani. Maka seorang muslim itu kembali kepada fitrah. Kalau dikatakan kembali kepada fitrah, Idul Fitrah misalnya dinamai dengan kembali kepada fitrah, ini difahami dari sudut bahwa orang yang berpuasa, janjinya Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Oleh karena itu sebagian dari doa, meskipun tidak berasal dari Rasulullah ya, tapi boleh-boleh saja mendoakan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir. Mohon maaf lahir dan batin itu bukan arti dari minal aidin wal faizin, okay? Itu cuma kombinasi